Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dr. Anda J. Indri Kartika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deltur Aksan. Saya mahasiswa S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang jurnal umum, lalu ke buku besar, dan juga ke neraca saldo. Materi ini diperuntukkan untuk keperluan kelengkapan untuk melaksanakan UTS yang akan dilaksanakan minggu depan. Untuk itu, saya mohon izin waktu 15 menit untuk menjelaskan materi yang telah saya persiapkan. Saya mohon izin share screen ya, Ibu. Pada materi ini saya akan menjelaskan dengan lebih detailnya lagi seperti pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh tentang siklus akuntansi dasar, tentang pengertian dari jurnal, pengertian dari buku besar, dan neraca saldo. Saya akan menjelaskan secara lebih detail bagaimana alurnya, bagaimana memposting sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ke dalam jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama, kita akan masuk di materi jurnal umum. Jadi secara umum jurnal umum ini dibuat untuk mengidentifikasi berbagai hal yang memang berhubungan dengan transaksi keuangan di sebuah perusahaan. Ada beberapa tujuan dengan dibuatnya jurnal umum dalam sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi segala transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, mendeteksi dan memastikan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, agar perusahaan dapat mengetahui dampak perekonomian terhadap transaksi. Yang keempat, agar proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai lebih mudah. Seperti yang kita pelajari di sebelum-sebelumnya, kita sudah mengetahui pengertian dari jurnal, pengertian dari buku besar, pengertian dari neraca saldo. Maka kita langsung masuk ke jenis-jenis transaksinya. Contohnya seperti ini. CV Grenlanda Aksentama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Berikut adalah sejumlah transaksi yang tercatat pada bulan Agustus tahun 2023. Buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo untuk laporan keuangannya. Contoh pertama yaitu pada tanggal 1 Agustus 2023, perusahaan melakukan pinjaman ke bank sebesar 400 juta rupiah dan dana akan digunakan sebagai biaya operasional perusahaan. Pada jurnal ini, otomatis akan menambah saldo kas di debit dan juga saldo hutang bank di kredit. Berikut untuk jurnalnya. Saldo kas bertambah di debit 400 juta, dan saldo hutang bank akan bertambah di kredit sebesar 400 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua, yaitu pada saat tanggal 3 Agustus 2023, melakukan pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 8 juta rupiah yang akan dibayar secara diangsur. Otomatis, aktiva akan bertambah senilai 8 juta rupiah di akun perlengkapan. Tentunya juga akan menambah di beban hutang usaha sebesar 8 juta di kolom kredit. Maka jurnal umumnya adalah seperti ini. Selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Agustus perusahaan mendapat penerimaan hibah sebuah mobil untuk operasional dengan harga sebesar 200 juta rupiah dengan biaya pengurusan sebesar 8 juta rupiah. Yang otomatis di sini di kolom debit akan menambah pada penerimaan hibah yaitu aktiva yaitu kendaraan sebesar 200 juta rupiah. Dikarenakan ada biaya pengurusan sebesar 8 juta rupiah, maka akan menambah saldo di kredit yaitu mengurangi kas sebesar 8 juta rupiah dan 192 juta di kredit akan bertambah sebagai akun modal, di mana ini merupakan perusahaan CV. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus dibayarkan angsuran pertama hutang bank sebesar 8 juta rupiah. Dibayarkan angsuran pertama hutang bank sebesar 8 juta rupiah, yang otomatis akan mengurangi kas perusahaan karena akan membayar angsuran. Karena kas berkurang, maka kas akan dicatat di kredit, dan hutang berkurang, maka hutang akan dicatat di debit. Hutang usaha ada di debit sebesar 8 juta rupiah,
dan kas berkurang di kredit sebesar 8 juta rupiah. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 21 Agustus 2023, Aksan menghabiskan sejumlah perlengkapan untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta rupiah. Di mana jika pemilik perusahaan mengambil aktiva untuk keperluan pribadi, itu berarti akan dimaksudkan sebagai prive. Maka prive akan dicatat di debit sebesar 5 juta rupiah, dan juga karena ini aktiva yang diambil merupakan perlengkapan, maka akan dicatat di kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 24 Agustus 2023, perusahaan telah menyelesaikan kontrak pekerjaan dengan klien dan menerima pendapatan sebesar 125 juta rupiah secara tunai. Otomatis akan menambah saldo kas di debit sebesar 125 juta dan juga pendapatan jasa di kredit sebesar 125 juta rupiah. Di mana secara hukumnya kas akan bertambah di debit, lalu pendapatan jasa akan bertambah di kredit. Oke, ini untuk transaksi yang tanggal 31 Agustus, perusahaan membayar biaya-biaya secara tunai. Di antaranya, biaya gaji karyawan sebesar 20 juta rupiah, biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2 juta rupiah, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk kelangsungan perusahaan sebesar 6 juta rupiah. Jika ada biaya, maka biaya akan dicatat di saldo debit. Dikarenakan ini dibayar secara tunai, maka kas akan berkurang dan akan dicatatkan di kredit. Contohnya seperti ini. Biaya gaji karyawan, biaya listrik air telepon, dan biaya lain-lain dicatat di debit. Lalu, untuk kas berkurang dicatat di kredit. Selanjutnya, kita masuk materi yang kedua, yaitu buku besar. Buku besar ini merupakan sebuah sarana atau tempat untuk mendokumentasikan segala perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi. Isi dari buku besar yakni sejumlah perkiraan ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Adapun fungsi buku besar yaitu meringkas semua data transaksi yang telah teman-teman catat dalam jurnal umum. Selain itu, fungsi lainnya juga sebagai alat mengelompokkan data keuangan sesuai jumlahnya. Jika tadi yang transaksi pertama, kas bertambah di debit, dan hutang bank bertambah di kredit, maka akun-akun ini perlu kita pisahkan ke dalam buku besar masing-masing untuk mencatat pergantian atau pergeseran dari setiap transaksi. Contoh yang pertama, kas bertambah di debit sebesar 400 juta rupiah. Otomatis di buku besar khusus kas akan diberikan nomor account 1.1 dan diberi keterangan di tanggal 1 kenapa aktiva tersebut bertambah atau kas tersebut bertambah. Oh, keterangannya alasannya adalah pinjam bank. Maka teman-teman perlu untuk menuliskan di kolom keterangan yaitu pinjaman bank. Sama dengan kolom untuk hutang, ya, untuk hutang bank dikarenakan bertambah, maka dicatat di kredit sebesar 400 juta rupiah, dan juga di kolom keterangan dituliskan berupa pinjaman bank. Oke. Selanjutnya buku besar yang kedua, tadi kita sudah bahas pada tanggal 3, perusahaan melakukan pembelian perlengkapan secara kredit. Maka otomatis akan mendapat perlengkapan di debit, dan hutang usaha akan bertambah di kredit. Akun-akun ini dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing, yaitu perlengkapan. Pada tanggal 3, pembelian perlengkapan, maka ditulis pembelian perlengkapan di debit 8 juta rupiah. Lalu, hutang usaha, maka ditulis di kredit sebesar 8 juta rupiah. Keterangannya disamakan, yaitu pembelian perlengkapan. Contoh selanjutnya, pada tanggal 8 tadi, kendaraan diterima secara hibah, alias pendapatan hibah. Maka kendaraan akan bertambah di debit 200 juta, kas di kredit, dan modal Aksan bertambah di kredit. Bagaimana pencatatannya? Pencatatannya otomatis di kolom kendaraan di buku besar, dituliskan penerimaan hibah sebesar 200 juta rupiah di debit, lalu di buku besar kas otomatis mengurangi saldo sebesar 8 juta rupiah karena membayar biaya administrasi hibah. Lalu pada kolom akun modal Aksan,
Pada kolom keterangan akan dituliskan pendapatan hibah dan saldo otomatis bertambah di kredit sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya, untuk transaksi yang tanggal 15, ini yaitu tadi perusahaan membayar cicilan angsuran pertama hutang usahanya sebesar 8 juta rupiah. Maka dari itu, otomatis di buku besar hutang usaha akan berkurang atau bertambah di debit sebesar 8 juta rupiah karena pelunasan perlengkapan. Lalu, di kolom kas, yaitu di buku besar kas, maka pelunasan hutang dicatat mengurangi kas di kredit sebesar 8 juta rupiah. Sumber dari buku besar yang tanggal 21, di mana ada pengambilan secara pribadi dari pemilik perusahaan, yaitu pengambilan PRIVE. PRIVE yang diambil sebesar 5 juta rupiah dari perlengkapan yang ada. Maka dari itu, PRIVE dicatat di debit sebesar 5 juta rupiah di buku besar, lalu di buku besar khusus perlengkapan akan mengurangi, yaitu tanggal 21, PRIVE Aksan sebesar 5 juta rupiah. Oke. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu di tanggal 24, perusahaan menerima penyelesaian kontrak secara tunai, yaitu pendapatan jasa sebesar 125 juta. Bagaimana untuk buku besarnya? Maka buku besarnya otomatis di buku besar kas akan bertambah di debit sebesar 125 juta rupiah. Lalu di buku besar pendapatan jasa akan ditambah di kolom kredit sebesar 125 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang tanggal 31, di mana ada pembayaran biaya-biaya yang dilakukan secara tunai. Otomatis biaya-biaya tersebut memiliki akun buku besar masing-masing. Sebagai contoh, biaya gaji karyawan dibayarkan 20 juta yang bertambah di debit, lalu biaya listrik, air, telepon bertambah di debit sebesar 2 juta, lalu biaya perlengkapan bertambah di debit sebesar 6 juta, dan otomatis kasnya berkurang dari akumulasi total pembayaran tersebut dengan di kolom keterangan pembayaran biaya-biaya sebesar 28 juta rupiah. Oke. Setelah kita amati beberapa transaksi tadi di buku besar, jika sudah selesai, maka otomatis saldo terakhir, ya, saldo sisa dari transaksi yang sudah tidak digunakan akan ditutup dan akan dicatat di neraca saldo. Setelah tadi kita mempelajari tentang jurnal umum, buku besar, maka kita akan mempelajari tentang neraca saldo. Di dalam dunia akuntansi, neraca saldo ataupun bisa disebut dengan trial balance merupakan laporan pembukuan akuntansi yang menampilkan saldo di setiap akun buku besar umum perusahaan. Di dalam lembar kerja pembukuan neraca saldo, kolom saldo-saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Jumlah saldo debit terposting di kolom dengan nama saldo debit, dan jumlah saldo kredit terposting di kolom lain dengan nama saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom saldo ini harus balance alias sama. Trial balance bukanlah bagian laporan keuangan, yang melainkan neraca saldo merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan secara manual. Ini adalah contoh saldo-saldo terakhir yang di buku besar tadi yang kita catat di dalam neraca saldo. Laporan ini yang digunakan untuk laporan keuangan selanjutnya, yaitu masuk ke jurnal penyesuaian. Bisa kita lihat dan amati jumlah aktiva ada di kolom debit. Sedangkan untuk hutang, pendapatan ada di kolom kredit dan juga di modal. Seperti persamaan dasar akuntansi yang telah kita pelajari. Lalu beban-beban otomatis akan ditambahkan di kolom debit. Lalu kedua kolom ini harus sama antara debit dan juga kredit. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.